Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kali ini kita sebagaimana diminta oleh sebagian ikhwah untuk membahas sebuah kitab, dan dipilihkan kitab yang akan kita bahas adalah Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Dari namanya, kitab ini tentunya akan membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan As-Sunnah, dan yang diinginkan dengannya adalah Al-Aqidah, pembahasan yang berkaitan dengan Aqidah Islamiyah. Sebagaimana kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan As-Sunnah. Walaupun penamaan Syarhus Sunnah itu sendiri adalah datang dari para ulama yang menyebutkan tentang isi kitab tersebut berkaitan dengan penjelasan tentang sunnah. Karena Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah menulis sebuah tulisan ini, dan beliau tidak sebutkan judulnya. Tidak di awal ada penyebutan Syarhus Sunnah, tidak pula di tengah, dan tidak pula di akhir. Sekedar menulis suatu pembahasan yang menerangkan tentang akidah beliau dan menjelaskan kepada umat tentang akidah as-sahihah yang benar. Kemudian para ulama setelahnya melihat keagungan kitab tersebut, kemudian mereka menyebutnya dengan penjelasan tentang as-sunnah. Seperti Imam Az-Zahabi menjuluki atau menamai kitab ini dengan kitab Syarhus Sunnah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa qad sannafa Abu Muhammad Al-Barbahari musannafat minha Syarhus Sunnah. Imam Al-Barbahari telah menulis banyak tulisan, di antaranya Syarhus Sunnah ini. Naam, penjelasan tentang As-Sunnah. As-Sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, artinya jalan. Makanya kita biasa dengar ya, itu sunnahnya orang-orang Yahudi. Maksudnya jalannya yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Seperti sabda Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang sebelum kalian. Artinya jejak-jejak, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke lubang dob, kalian pun akan mengikutinya. Al-Yahuda wan Nasara, kata para sahabat, apakah mereka orang Yahudi dan orang Nasara? Qala faman, Nabi menjawab, siapa lagi? Berarti itu sunnahnya orang Yahudi dan orang Nasara, disebut juga sunnah. Ini sunnah secara bahasa. At-tariqah, jalan yang ditempuh. Dan secara istilah pernah juga kita terangkan di masjid ini kalau tidak salah.
Kalau para ulama menyebutkan definisi secara istilah, istilah mana dulu? Ya. Wudu secara istilah artinya berarti istilahnya ahli fikih, ya kan? Karena wudu berkaitan dengan fikih. Ya. Maksudnya secara istilah yang digunakan pada pembahasan tertentu tersebut. Ya. Oleh sebab itulah sunnah, kalimat as-sunnah, kalau kita ingin bahas secara istilah, kalimat as-sunnah digunakan pula istilahnya oleh orang-orang ahli fikih. Kalimat as-sunnah digunakan juga istilahnya oleh orang-orang ahlul hadis, ya, dalam pelajaran mustalah. Kalimat as-sunnah juga digunakan penggunaannya oleh orang-orang usuliyin, ahli usul, ya. Maka tentunya berbeda-beda makna istilah, apa yang dimaksud dengan as-sunnah. Contohnya, kalau orang al-muhaddithin, ahli hadis, mengatakan as-sunnah itu artinya ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khalqiyyah. Ya. Ini makna sunnah menurut ahlul hadis. Sunnah itu artinya apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka mengartikan sunnah sama dengan artinya hadis. Ya. Di dalam hadis, di dalam sunnah, berarti artinya di dalam hadis. Ya. Ya kan? Ini menurut ahlul hadis. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, ucapan atau perbuatan atau takrir, pembenaran, ya, atau sifat. Sifat Nabi ada yang bentuknya khalqiyah atau khuluqiyah. Khalqiyah artinya sifat badan Nabi, rambutnya Nabi bagaimana, perawakannya Nabi bagaimana, jenggotnya Nabi bagaimana, pakaiannya Nabi bagaimana, ya. Atau berupa akhlak, ya. Sifat berupa akhlak, ya. Bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana baiknya Nabi, ya. Bagaimana kedermawanannya Nabi. Ini apa saja yang disandarkan kepada Nabi itu sunnahnya Nabi, ya. Kalau menurut al-fuqaha, ahli fikih lain lagi, ya. Ini yang kita sering dengar, ya. Ini yang sering kita dengar. Apa hukumnya sunnah? Apa maksudnya sunnah? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Yaitu yang diberikan pahala dengan melakukannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Ini sunnah namanya. Apa hukumnya? Sunnah. Oh, berarti kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Ya. Ini artinya sunnah. Ya. Dan pembahasan yang kita bahas, ingat sekali lagi, bukan pembahasan fikih kan? Ya. Tetapi pembahasan yang akan kita bahas pembahasan akidah. Ya. Menurut ulama yang mereka di fan akidah, di bidang akidah, mereka mendefinisikan makna sunnah adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi usulid din, ya. Yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dasar-dasar agama, wa ma kana alaihi minal ilmi wal amali wal hadi. Dan apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya berupa ilmu, amalan dan petunjuk. Atau kalau dengan bahasa lain, ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan. Apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global maupun terperinci, semuanya namanya sunnah. Ya. Semuanya namanya sunnah. Dari sisi ini, kalau kita gunakan dari sisi ini, kadang sunnah hukumnya wajib, ya kan? Kadang sunnah hukumnya wajib. Memelihara lihyah, jenggot, itu sunnah Nabi. Bukan berarti hukumnya sunnah, ya kan? Seperti sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Apa maksudnya sunnahnya Nabi? Hadyun Nabi, petunjuknya Nabi.
Kalau dari sisi ini lawannya sunnah apa ikhwah? Bid'ah, ya kan? Ya. Karena segala perkara yang berada di atas jalan Nabi SAW itu disebut sunnah, sunnahnya Nabi. Lawannya kalau dia menyelisih jalan Nabi disebut bid'ah. Ya. Difahami ikhwah? Ya. Maka penjelasan tentang sunnah, syarhus sunnah, penjelasan tentang sunnah, tentang bagaimana manhaj Nabi, metode Nabi SAW di dalam beragama yang wajib kita ikuti. Ya. Bagaimana keyakinan Nabi tentang Allah, di mana Allah. Ya. Bagaimana keyakinan Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Ya. Gimana penjelasan Nabi SAW tentang apa itu Islam. Bagaimana petunjuk Nabi SAW terhadap pemerintah, ya. Kewajiban taat terhadap pemerintah. Ini semua dijelaskan dalam As-Sunnah, ya. Dijelaskan dalam As-Sunnah. Oleh sebab itu banyak sekali kitab-kitab akidah yang para ulama menamainya dengan As-Sunnah, ya. Judulnya As-Sunnah, tapi di dalamnya akidah, pembahasan akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ada kalimat sunnahnya seperti As-Sunnah Imam Ahmad, ya. Imam-imam yang lain juga memiliki kitab yang di dalamnya terdapat kalimat As-Sunnah. Anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, juga memiliki kitab demikian, ya. Imamul Marwazi, ya. Kemudian Ibn Abi Asim memiliki kitab As-Sunnah. Semuanya penjelasan tentang akidah di dalamnya. Di sini juga Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah mengarang sebuah tulisan di dalamnya penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diselisihi oleh Ahlul Bidah. Nah, sekali lagi beliau tidak memberikan penamaan Syarhus Sunnah di awal, di tengah maupun di akhir. Namun para ulama yang datang setelahnya menyebut apa yang ditulis oleh Imamul Barbahari ini sebagai penjelasan tentang sunnah, ya. Makanya kitab beliau dikenal dengan Syarhus Sunnah. Walaupun sebagian ada yang mempermasalahkan sanad, ya, tentang kitab ini, sebagian mengatakan tidak sampai kepada Imam Al-Barbahari, ya. Tetapi itu, ya, kebimbangan itu bisa kita hilangkan dengan sudah masyhurnya kitab ini di kalangan para ulama sebagai kitab yang datang dari Imamul Barbahari, sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Adz-Dzahabi, dan yang lainnya dari para ulama. Mereka menetapkan bahwasanya ini adalah hasil karya yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kita masuk di dalam mengawali kitab ini. Beliau memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyebutan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana min khairi ummatin atau fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhata. Beliau berkata, segala pujian hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita berupa al-Islam. Ini bentuk pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau mengawali kitabnya dengan hal tersebut dan mengingatkan tentang besarnya atau agungnya nikmatul Islam, mengingatkan kepada kita semua tentang besarnya nikmatul Islam, nikmat keislaman. Dan ini adalah nikmat yang terbesar, ikhwah. Ini adalah nikmat yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita, ya, mengenal Islam, mempelajari Islam, dan termasuk orang-orang yang berada di atas keislaman. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat ini, yaitu nikmat keislaman. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW mendakwahi sebagian pembesar-pembesar negeri, beliau menyebutkan dalam suratnya Aslim Taslam,
berislamlah maka engkau akan selamat. Karena memang Islam adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima darinya amalannya, dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi, rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-Islam. Naam. Hidayah yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut kepada kita. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala pujian hanya bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita berupa keislaman ini. Wa manna 'alaina bihi, dan memberikan anugerah kepada kita berupa keislaman tersebut. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan mengeluarkan kita pada sebaik-baik umat. Maksudnya kita dijadikan umat Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, ya. Kita dikeluarkan, dilahirkan dalam kondisi menjadi umat Rasulullah, ya. Wa akhrajana fi khairi ummah. Dan ayat yang menunjukkan tentang perkara ini jelas sekali, ya. Nah, pujian tadi alhamdulillahilladzi hadana lil Islam juga terdapat ayat tentangnya. Kemudian mengeluarkan kita kepada sebaik-baik umat juga merupakan perkara yang ditunjukkan dalam ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang manusia dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ini adalah ciri umat Islam. Umat Islam itu mereka selalu melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, sehingga menjadikan mereka manusia yang terbaik, ya, menjadikan umat yang terbaik. Di antara sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi caranya untuk menjadi manusia yang terbaik bagaimana? Ad-da'wah, ya kan? Seorang yang memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, artinya dia berdakwah. Artinya dia berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih baik ucapannya selain dari orang yang mereka berdakwah di jalan Allah dan beramal dengan amalan yang salih. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya menjadi pendakwah itu bukan perkara yang sunnah. Jangan bilang biar aja ustadz yang dakwah, kita nuntut ilmu aja dah. Enggak boleh begitu, ikhwah. Ini motivasi bagi antum. Saya selipkan motivasi ini untuk antum supaya bersemangat dalam dakwah. Dakwah itu hukumnya bukan sunnah. Berdakwah itu hukumnya wajib. Siapa yang mengaku mengikuti jalannya Nabi dan dia mengaku bahwasanya dirinya termasuk orang yang dikeluarkan kepada manusia menjadi manusia yang terbaik, ukhrijat linnas, ya. Kuntum khaira ummah, kalian menjadi umat yang terbaik, ya, yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa yang mengaku, maka dia tidak boleh tidak harus berada di jalan dakwah. Apa dalilnya bahwasanya berdakwah itu wajib? Dalilnya firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakanlah inilah jalanku. Kalau kita disuruh mengakui atau disuruh untuk menjawab, kita ini umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa teladan kita yang patut kita ikuti? Maka jawaban kita pasti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mengikuti jalannya Nabi, harus tahu bagaimana jalannya Nabi. Nah, ayat ini menerangkan, "Qul hadhihi sabili." Katakan ini jalanku.
Ini jalannya Nabi, ikhwah. Artinya kalau kita mau menjadi pengikut Nabi, mencontoh Nabi, ya, mengikuti jejaknya, harus ikuti ini dong. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah. Yang pertama disebut ad'u ilallah, enggak ada jalan lain. Aku berdakwah di jalan Allah. Anda mengaku mengikut Nabi, Anda harus berdakwah juga di jalan Allah. Ya. Tapi kalau kita mau berdakwah di jalan Allah, harus tahu apa itu dakwah. Kalau kita tahunya dakwah hanya terfokus atau terbatas pada ceramah, pada khutbah, nggak bakalan kita bisa dakwah, ya kan? Nggak bakalan manusia bisa berdakwah semuanya. Masa semuanya harus berceramah? Tapi ad-dakwah itu artinya dia menyeru, mengajak, mengarahkan kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan orang yang melakukannya. Ini namanya dakwah, ya. Ini namanya dakwah. Nah, atau seperti yang disebutkan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, maka falahu ajru man tabi'ahu. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Jadi ada orang niru dia, ya, walaupun tanpa ceramah, ada orang niru dia, maka dia telah berdakwah. Dia akan dapatkan pahalanya, ya. Dia akan dapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tersebut, ghairu alla yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Jadi contoh ya, ada orang yang dia murid antum atau ya rekan antum lah atau teman antum lah. Ya akhi, itu ada kotak sampah di sana. Dia buang sampah sembarangan nih. Afwan itu kotak sampahnya ada di situ dekat kok. Nah, akhirnya diambil sampahnya, dia buang di situ. Membuang sampah pada tempatnya kebaikan atau bukan? Kebaikan kan? Ya. Kata Nabi menyebutkan tentang iman apa? Fa'alaha, yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Fa'adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sampah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti orang buang sampah pada tempatnya itu adalah kebaikan, ya kan? Akhirnya diambil. Itu namanya dakwah. Udah harus antum siapkan apa namanya kamera, siapkan apa mejanya, pakai mic, ya enggak. Jadi kita semua bisa kok berdakwah. Karena itu kewajiban, bukan sunnah, ikhwah. Thayyib. Nah, ini diantara ciri umat terbaik. Maka Allah mengeluarkan kita pada umat yang terbaik ini. Fanas'aluhu taufiqa, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiq lima yuhibbu wa yarda, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai. Naam. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhata, dan agar kita mendapatkan penjagaan dari apa-apa yang dibenci dan dimurkai. Naam, ini adalah doa dari pengarang untuk kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian beliau masuk pembahasan. Ini kita masuk dalam kitab ini ada nomor-nomor disebutkan ya sebagai poin-poin penting. Ya. Poin pertama kita bahas pada malam hari ini. Qala rahimahullahu ta'ala i'lamu anna al-islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Beliau berkata, ketahuilah oleh kalian seluruhnya bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Kalau antum sudah paham tadi definisi, antum mudah memahami ini. Ya. Tapi kalau antum masih pahamnya hanya sekedar faham bahwasanya sunnah itu adalah kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, wah susah. Ya. Nah, susah. Ya. Karena definisi
As-sunnah telah kita jelaskan tadi. Nah, ada juga para ulama mendefinisikan sunnah itu ya adalah pijakan kedua, ya, pondasi kedua dari pondasi-pondasi syariat. Berarti maksudnya Alkitab was sunnah. Berarti sunnah itu apa? Keterangan dari Nabi, hadis-hadis Nabi itu sunnah. Kalau Alkitab Al-Quran was sunnah, ya kan? Biasa kita dengar yang seperti itu. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Artinya Islam tidak akan bisa kita berislam dengan Islam yang kafah, yang sempurna, kalau tidak dengan sunnah. Karena Islam itu adalah sunnah, dan kita tidak bisa tegak berada di atas sunnah tanpa Islam, ya. Tidak sempurna Islam kita. Difahami? Tayyib. Qala i'lamu, ketahuilah. Ya, ini perkara penting ya. Makanya biasanya kebiasaan para ulama itu kalau mau menyebutkan perkara penting mereka dahului dengan i'lamu. I'lamu. Ketahuilah. Dan sebenarnya ini sudah ada isyarat dalam ayat, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada penyebutan kata i'lam, ketahuilah, ini tanbih. Tanbih itu artinya mengingatkan perkara penting, ya, supaya kita perhatian semuanya. Ya, contoh dalam ayat ya, kalau ada kalimat i'lamu pasti perkaranya penting, bahkan paling penting. Contoh dalam ayat nih, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah dan minta ampunlah terhadap dosa-dosa engkau. Adakah perkara yang lebih agung dan lebih besar dari la ilaha illallah? Enggak ada. Saking dahsyatnya ingin menyampaikannya dimulai dengan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Ya. Dalam hadis juga begitu. Kalau Nabi ingin menyebutkan suatu perkara yang penting, kadang beliau awali dengan i'lam. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u ala syai'in, ya, law ijtama'u ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Ya. Nabi mulai dengan i'lam. Ketahuilah. Ya. Seandainya manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, kebaikan kepada engkau, sesuatu yang engkau anggap itu bermanfaat, ya, tidak akan memberikan manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan, baru dia bisa. Ini penting, perkara yang berkaitan dengan takdir, ya. Demikian pula para ulama membiasakan kalau ada perkara penting diawali dengan i'lam, ketahuilah, supaya orang perhatian dulu. Ayo ngadap sini semua, ya. Antum sudah sering mungkin dengar atau baca kitab Thalathatul Usul, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengulang-ulang terus pada tiap mengawali pembahasan penting beliau mengucapkan i'lam rahimakallah, ya. Ya kan? I'lam arsyadakallah li ta'ati, ya, dan seterusnya, perkara-perkara penting. Nah, i'lamu, maka perhatikan ikhwah, karena apa? Yang akan beliau sampaikan ini perkara yang sangat penting. Annal Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Maksudnya Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh di atasnya, dia adalah masannahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dijalankan, ya, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Orang mau berislam nggak pakai Nabi, bisa nggak? Nggak pakai sunnahnya Nabi, bisa nggak? Lihat orang-orang inkarus sunnah, pernah dengar? Atau dengan bahasa lain mereka disebut Al-Quraniyun, pengikut Al-Quran, dusta padahal. Dari nama salah, makanya lebih tepat mereka dikatakan inkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah, kalau mereka dikatakan Al-Quraniyun, pengikut Al-Quran, sebenarnya mereka ngakunya ikut Al-Quran, mereka sama sekali tidak mengikuti Al-Quran. Kenapa? Seandainya mereka mengikuti Al-Quran, semua ayat di dalam Al-Quran mereka praktekkan dong, ya. Ini ayat-ayat di dalam Al-Quran sebagiannya mereka tidak praktekkan. Contohnya yang mereka tidak praktekkan, contohnya wa ma atakum rasul fakhudhu,
Apa yang didatangkan Rasul kalian ambil. Sekarang mereka tidak pakai Rasul. Mereka mengamalkan Al-Quran atau tidak? Tidak. Karena Al-Quran menyuruh, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang didatangkan Ar-Rasul kalian ambil, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang kalian tinggalkan. Sedangkan mereka enggak pakai Rasul. Bagaimana caranya? Ya. Al-Quran menyebutkan tentang kewajiban mengikuti Rasul. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Ar-Rasul dan mengikuti sunnahnya Rasul, ya. Siapa yang menentang Ar-Rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berada di atas penyimpangannya, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dia akan di dalam neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Bayangkan, dia menyelisihi ayat ini atau tidak? Menyelisihi. Berarti bukan Al-Quraniyun, ya. Kalau dia Al-Quraniyun berarti harusnya mengikuti sunnah dong, ya kan begitu. Tayyib. Jadi maksudnya al-Islam huwa sunnah, Islam adalah sunnah karena, ya, ketika seorang mengaku ingin berislam, dia harus berada di atas sunnah, ya, petunjuk Nabi SAW. Tidak mungkin dia bisa berislam, ya. Tidak mungkin dia bisa berislam, karena Islam yang datang adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, wa sunnatu hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Maksudnya sunnah, la tastaqimu sunnah illa bitaslimillah. Tidak akan sempurna sunnah mengikuti petunjuk Nabi SAW kecuali dengan al-Islam, penyerahan diri mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka keduanya harus bergandengan. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Antum sekarang sudah belajar namanya manhaj. Manhaj di dalam berakidah, manhaj di dalam fikih, manhaj di dalam menuntut ilmu, semuanya ini harus berada di atas sunnah. Ini namanya manhaj. Jangan terkecoh dengan ucapan orang yang mengatakan belajar manhaj itu susah. Oh enggak, nanti aja belajar manhaj. Susah, sulit, berat, salah. Kenapa? Itu Anda menganggap berat karena Anda tidak tahu apa artinya manhaj. Al-manhaj itu artinya cara, at-thariqah, cara di dalam beragama. Bagaimana manhaj Anda dalam beragama? Bagaimana cara Anda dalam berislam? Gampang. Caranya adalah di atas sunnah. Selesai. Apa itu di atas sunnah? Bahasa lainnya lebih gampangnya lagi, ittiba'us sunnah, mengikut sunnah. Makanya lawannya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sekarang saya tanya, ya, orang yang mengikuti sunnah namanya ittiba, mengikut. Orang yang tidak mengikuti sunnah namanya ibtida, membuat. Masalah dunia saja, mana yang lebih enak, mau ikut atau mau membuat yang baru? Nah, yang mana yang lebih enak, yang lebih gampang? Ngikut kan? Ya. Besok kita mau ke sama-sama pesantren misalnya. Oh iya, besok ada acara ya di Baju Rupa misalnya. Ayo kita sama-sama ke sana. Oke. Saya nggak tahu, ikut. Gampang nggak? Gampang. Daripada suruh jalan sendiri, repot. Ya. Bisa tersesat. Ya. Namanya ikut itu paling gampang. Ngikut orang yang sudah tahu. Siapa yang tahu tentang agama ini? Nabi SAW ngikut. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian. Tinggal ikut saja. Enak nggak belajar manhaj? Enak, tinggal ikut aja. Yang susah itu membuat. Disuruh membuat kita yang baru. Oh susah. Nah, ucapan orang sekarang katanya susah kalau kita harus ikut Nabi semua. Katanya kaku, jumut, kita dibilang kaku, ikut Nabi semua. Oh, Anda salah.
Terus yang Anda anggap gampang apa? Kalau ikut sama-sama ikut orang kan gampang katanya. Ya. Orang begini-begini juga, orang begini-begini, buat lagi yang baru, buat lagi yang baru. Oh, salah Anda. Bid'ah itu yang susah. Ketika Anda membuat perkara bid'ah, artinya Anda menyusahkan diri Anda. Ya. Islam turun sudah ada kok. Ya. Dengan petunjuk kok sekaligus. Rasul diutus, ya. Komplit sudah, lengkap sudah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasul dengan petunjuk, ya kan? Dengan agama dan petunjuk ini. Komplit sudah. Allah turunkan agama, Allah turunkan Rasulnya untuk menjelaskan agama. Tinggal ikut doang kan gitu ya. Anda buat perkara baru lagi, cocoknya begini, kalau di tempat ini begini, makanya berbeda-beda. Di negeri ini beda bidahnya, di negeri lain beda bidahnya, karena yang buat beda-beda. Dan namanya membuat itu susah, kadang salah. Ya. Kok dikatakan berbuat bid'ah enak kita, tenang? Nggak enak. Pasti susah, pasti susah. Mau saya kasih contoh? Pasti susah. Coba ya, kalau kita ikut Nabi, ya, Nabi SAW jika memulai sholat kabbar, beliau bertakbir. Makanya takbiratul ihram itu rukun sholat, diawali dengan takbir. Oke, Anda anggap mudah mengucapkan nawaitu, ya, usolli ini ya, gampang ya, gampang. Coba masbuk apa niatnya? Ada di buku? Hah? Coba Anda masbuk, repot, wah mikir lagi, iya ya, harus buat yang baru lagi nih. Ya. Kemudian kalau dia masbuk, ada lagi yang datang, ya, ada lagi yang datang. Berarti dia jadi imam. Wah, tadi sudah nawaitunya dirubah lagi nggak niatnya ya? Yang masbuknya masbuk, niatnya gimana ya? Nawaitunya gimana? Repot kita. Itu baru satu contoh itu. Semua bid'ah merepotkan. Pasti itu. Ya. Merepotkan kita. 6. La ilaha illallah. Itu contoh. Satu aja contoh. Masih banyak contoh yang lain yang betul-betul sebenarnya merepotkan. Kalau tertabrak dengan sesuatu harus mikirkan buat yang baru lagi. Coba ittiba, ngikut Nabi, gampang sekali. Nabi kalau begini begini, Nabi kalau begini begini, sudah tinggal ikut. Semuanya sudah ada di zaman Nabi. Sampai para ulama menyebutkan salah satu hikmah kenapa Nabi pernah salah dalam sholat, karena supaya orang lain kalau mengikut Nabi kalau salah sudah tahu caranya. Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Nabi kok bisa salah ya? Ada hikmah. Kenapa? Supaya kalau orang salah kayak Nabi tahu caranya bagaimana. Sudah jelas semua. Ya kan? Nabi terjatuh dalam kesalahan supaya ada syariat baru yang muncul di situ. Supaya kalau terjadi pada orang lain gampang sudah. Tinggal ittiba, tidak perlu ibtida, cari-cari yang baru nggak perlu. Jadi nih antum, masya Allah, dengan kalimat ini antum sudah belajar manhaj. Bagaimana itu manhaj? Islam harus dengan sunnah. Sunnah itulah Islam. Berpegang teguh dengan petunjuk Nabi itulah Islam. Islam itu adalah bagaimana kita mengikuti Nabi. Itu adalah manhaj. Itu adalah manhaj Anda beragama. Kalau Anda belum tahu manhaj ini, berarti Anda artinya sama dengan belum tahu beragama. Difahami ikhwah? Tayyib. La ilaha illallah. Famina sunnah luzumul jamaah. Faman raghiba 'anil jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqi wa kana dhalan mudillan. Sudah adzan ya? Baik, berarti satu poin aja dulu. Ya? Habis sudah azan sudah ya, sampai isya memang ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Satu poin, tapi poin ini masya Allah bekal bagi antum yang luar biasa ya. Antum di sini sudah belajar manhaj sudah. Ya. Bermanhaj itu begini caranya. Yaitu dengan mempelajarinya. Kalau antum sudah tahu, saya tambahkan faidah di akhir. Kalau antum tahu al-Islam adalah sunnah, ada poin yang muncul di situ. Apa itu? Wujubut ta'lim. Wajib belajar. Iya. Kalau Islam itu sunnah, mengikut petunjuk Nabi, wajib belajar dong. Bagaimana petunjuk Nabi?
Jangan cuma berkor-kor sih, ikut kitab dan sunnah, ikut kitab dan sunnah, ikut kitab dan sunnah, tapi nggak tahu sunnahnya, ya kan? Wujubut ta'lim, wajib belajar, ya, wajib belajar. Ini ilmu yang luar biasa. Nah, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.